adalah face concealer. Halo, assalamualaikum teman-teman. Oke, untuk video kali ini aku akan membahas foundation dan concealernya. Sebelum aku membahas tentang produknya, aku mau kasih tahu dulu kalau kedua produk ini aku beli langsung dari websitenya BLP Beauty. Dan untuk nomor yang aku pakai, foundationnya itu adalah W30 atau Warm Sand, dan untuk concealernya itu adalah warna Honey. For your information, kulit aku termasuk kulit yang berminyak dan acne prone, serta memiliki pori-pori yang ukurannya lebih besar pada daerah hidung dan pipi bagian dalam. Pastikan kamu punya waktu yang cukup untuk menonton ini, karena aku mengemas semuanya secara detail dan cukup panjang. Oh ya, kaosnya ini dari Parol. Nggak di-endorse kok, tapi Adinda Thomas ngasih ini kaos ke aku. Makasih ya Adinda udah ngasih kaosnya. Oke, without further ado, let's get started. Oke, di tes kali ini aku akan menggunakan primer dari Poremaster. Nah, Poremaster ini aku lupa dari brand mana. Aku akan tulis aja di layar nanti ini dari brand mana. Yang jelas ini dari Korea brand K-Beauty. Kenapa aku pakai primer? Baik itu yang sebum control ataupun yang hydrating, apapun itu, yang penting aku harus pakai primer. Ketika aku melakukan tes, aku menggunakan sesuatu yang biasanya aku pakai. Kalau aku nggak pakai primer, ya buat apa? Karena kan biasanya kalau aku dandan, aku selalu pakai primer. Jadi it's a useless thing ya, mengetes sesuatu yang nggak akan pernah aku pakai. Jadi aku akan tetap menggunakan primer. Seperti kata Icil, ini dikocok dulu. Wow, ini konsistensinya cair banget ya. Oh iya, aku bakalan pakai sebelah sini dengan menggunakan kuas dan sebelah sini dengan menggunakan sponge. Kita lihat mana yang paling enak versi aku ya. Satu pump dulu deh. Ini aku pakai stipple brush dari Elf. Aku sukanya langsung cocok aja sih. Oke, ini definitely shade W30. Oke, kira-kira jadi begini hasilnya. Tunggu ya, aku observasi dulu. Ini emang medium coverage sih. Aku masih bisa lihat spider veins aku. Kelihatan nggak ya di sebelah sini nih? Aku ada spider veins. Terus aku masih bisa lihat ini peeking through. Walaupun sebenarnya peeking through-nya juga nggak yang ini, nggak terlalu sheer banget sih. Cuman emang bener ini medium coverage. Terus untuk redness, jerawat, ini kan aku ada jerawat nih di sini nih, kelihatan nih 1, 2, 3, 4. Ini aku masih ngelihat dia agak kemerah-merahan, tapi sejauh ini oke sih. Oke, langsung kita coba aja sebelah sini menggunakan sponge. Ingat ya, yang sebelah sini yang ada jerawatnya itu aku tadi menggunakan brush. Oke. Ini tadi satu pump itu dia sisa satu wajah. Jadi kita coba dulu kalau misalnya sisa dari ini cukup nggak untuk satu wajah. Tap-tap dulu. Oh ya, sebelum aku blend yang sebelah sini, kalian bisa ngeliat ya perbedaannya antara ini dan yang ini. Menurut aku sih kulit aku jadi kayak semakin tan ya. Ya karena memang warnanya sih. Ini agak lebih kuning banget maksudnya. Oke, kita akan blend sisa dari foundation yang tadi dengan menggunakan sponge. Ini beauty blender dari Vanbo. Aku biasa pakai ini untuk ngeblending foundation, dan kali ini aku mau pakai ini aja. Kita lihat hasilnya gimana. Ternyata sebenarnya masih cukup sih. Kalau mau dibilang cukup, satu pump untuk satu wajah,
itu sebenarnya cukup aja, tapi balik lagi ya, ini balik lagi ke preferensi masing-masing. Kalau buat aku sendiri, sebetulnya juga ini cukup bisa memperbaiki diskolorasi karena aku memiliki kemerah-merahan di area sini ya, di area sini. Terus udah gitu di daerah sini juga aku ada spider veins. Nah itu kalau mau bilang cukup sih ya cukup aja. Kalau misalnya muka kamu itu nggak ada imperfections seperti kayak bekas jerawat atau mungkin noda-noda gelap dan sebagainya. Cuma kalau misalnya aku perhatiin coverage dengan menggunakan brush itu lebih tinggi. Tapi kita coba layer up yang ini ya, yang menggunakan sponge. Aku pengen coba setengah palm lagi, hasilnya gimana. Kita coba segini ya. Oke, kita totol. Udah habis ya. Kita coba lagi pakai sponge. Aku masih lihat spider veins aku di daerah sini tuh peeking through, tapi it's getting better daripada yang tadi. Nah, sedangkan yang ini, spider veins aku yang menggunakan brush itu lebih ketutup dengan baik, lebih baik. Aku masih tetap bisa melihat sih, karena klaimnya kan memang foundation ini medium coverage. Jadi aku nggak expect dari awal bisa menutupi 100%, tapi tersamarkan iya. Cuma yang menggunakan brush itu coveragenya lebih baik dengan yang menggunakan sponge. Jadi kalau dari sini aku bisa simpulin kalau aku lebih suka penggunaannya dengan brush. Hai, ini aku udah selesai dandan. Ini aku udah pakai foundation dan concealernya dari BLP. Terus hari ini aku mau wear test, aku aja keluar juga nggak yang ke tempat yang terlalu ramai lah. Sekarang jam berapa, Pak? Setengah satu. Sekarang jam setengah satu, kita lihat ketahanannya selama seharian ini aku pakai foundation dan concealernya BLP gimana. Oke? Sekalian mau first impression juga, ini begitu aku pakai, aku emang tadi pakai primernya tuh yang lebih ke hydrating ya, karena aku ngerasa walaupun kulit aku berminyak, tapi akhir-akhir ini kulit aku lagi agak sedikit dehidrasi, jadi aku memilih untuk pakai primer yang hydrating, jadi nggak pakai primer yang untuk mattifying. Terus ini seperti biasa, karena pori-pori aku besar dan sepertinya primer yang hydrating itu tidak bisa terlalu mengisi pori-pori untuk bisa mendapatkan kanvas yang lebih mulus. Jadi aku melihat di sini tampilannya titik-titik putih gitu, which is menurut aku agak normal sih kalau aku nggak pakai primer yang sifatnya dia untuk pokoknya untuk menyamarkan pori-pori lah. Hai, ini check-in pertama aku. Sekarang udah jam 4:15. Itu tandanya sudah lebih dari 3 jam aku menggunakan foundation dan concealer dari BLP yang terbaru. Aku mau report di sini, ngasih tahu kalau secara keseluruhan foundation dan concealer dari BLP ini memberikan tampilan glowy di kulit berminyak aku setelah penggunaan 3 jam. For your information, untuk ngeset foundation ini aku tidak menggunakan bedak padat, jadi hanya menggunakan bedak tabur aja. Jadi aku cukup amazed ya sama hasilnya, karena ini sebenarnya di luar kebiasaan aku banget. Pertama, aku menggunakan hydrating primer dan kulit muka aku termasuk yang berminyak. Kedua, aku menggunakan bedak tabur saja untuk mengeset foundation dan concealernya. Biasanya aku selalu menggunakan tambahan bedak lagi, yaitu bedak padat, karena aku tahu kondisi kulit berminyak aku tuh kalau nggak pakai tambahan bedak padat itu pasti bakalan ngasih tampilan muka yang sangat amat berminyak bahkan setelah beberapa jam. Blush on masih intact, masih ada ya, dia cuma memberikan efek glowing di sebelah sini. Lalu hidung juga menurut aku ini masih kategori oke ya, walaupun memang tampak sedikit jadi kelihatan berminyak, tapi menurut aku, dengan aku tahu kondisi kulit aku sendiri, dan ini tuh masih termasuk oke. Tapi di bagian cuping hidung sini, di sini nih lipatan hidung, itu dia menunjukkan tanda crack, which is sebenarnya itu masih aku maklumin sih. Dia cracknya itu not really visible, tapi yang jelas itu ada.
Yang kedua, soal concealernya, setelah penggunaan selama 3 jam, dia menunjukkan ada creasing di sudut mata sini. Di sebelah sini juga dikit banget sih, aku nggak tahu itu kelihatan di kamera atau enggak, tapi yang jelas itu ada creasing di situ. Tapi kondisinya, creasingnya itu masih bisa aku terima gitu, masih yang tidak terlalu kelihatan. Dan kalau misalnya aku fix dengan menambahkan bedak tabur ke area situ, aku rasa itu bakalan ya udah selesai gitu permasalahannya. Kalau untuk coverage, jelas ini nggak bisa terlalu menutupi spider veins aku di daerah sini dan daerah sini, karena pembuluh darah muka aku masih peeking through. Tapi ya nggak apa-apa, karena Icil sendiri kan mengklaim kalau foundation ini punya medium coverage kan, itu benar. Dan yang kedua, klaimnya Icil terhadap foundation dan concealer ini, dia itu tidak membuat tampilan kulit berminyak makin berminyak. Aku setuju dengan itu, karena ternyata emang setelah aku cobain selama 3 jam juga hasilnya masih oke ya, masih cukup oke. Dan aku pikir dengan bloating pun ini akan menyelesaikan permasalahan kulit berminyak aku. This is my second and final check-in. Sekarang udah jam 10 kurang 5. Artinya foundation ini udah aku gunakan kurang lebih selama 9,5 jam. Ini tampilan akhir selama 9,5 jam menggunakan foundation dan concealernya BLP. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat, untuk area tengah hidung ini, minyaknya tetap di situ. By the way, ini tadi aku nggak touch up sama sekali ya. Ini nggak touch up sama sekali. Dan bisa teman-teman lihat, kalau di bagian area tengah sini, minyaknya tetap di situ. Tidak menjalar lebih jauh gitu kan ke area pipi. Biasanya kalau memang fondasinya kurang oke, dia akan ngejalar, biasanya ya, minyaknya tuh akan bertambah ke area pipi. Tapi ini enggak, blush on aku masih intact. Cuma yang area jidat, ini dahi itu udah mulai berminyak. Menurut aku masih oke sih, masih bisa diterima lah ya. Kalau untuk pori-pori, setelah 9,5 jam, daerah sini tuh sudah mulai kurang estetik lah ya, kurang bisa enak dilihat. Cuman wajar lah, udah 9,5 jam gitu. Jadi aku pikir kalau sudah selama itu ya tampilan memang biasanya sudah nggak terlalu bagus seperti pertama kali diaplikasikan gitu. Untuk daerah dagu masih aman. Dan satu hal yang aku notice banget selama 9,5 jam aku menggunakan foundation dan concealer ini, dia tuh rasanya enteng banget. Aku bahkan sampai nggak berasa aku lagi pakai foundation dan concealer. Bener-bener dari sejak pengaplikasian pertama kali, dia tuh nggak memberikan perasaan kalau aku lagi pakai makeup. Setelah foundation ini ngeset, dia tuh kayak stay in place banget. Tadi aku bercanda sama anak aku, terus udah gitu anak aku tangannya gosok-gosok daerah sini. Itu pas aku ngaca, aku pikir dia bakalan jadi bolong kan, karena beneran namanya anak kecil kadang-kadang kalau bercanda suka nggak terasa gitu kan. Ternyata pas aku cek di daerah sini tuh, dia tuh masih intact, baik bedak maupun foundationnya. Aku ngesetnya kan cuma pakai satu bedak aja, itu juga bedak Vanbo ya. Dan ternyata hasilnya di aku itu tuh nggak geser sama sekali, walaupun udah tadi yang setelah check-in pertama ya, mungkin setelah kurang lebih 3 jam itu kena gosok tangan sama anak aku tuh masih tetap intact. Jadi dia tuh nggak ngasih tampilan yang bolong gitu loh. Kalau untuk concealernya sendiri, dia tidak menambah tampilan creasing yang lebih banyak. Jadi setelah 3 jam tadi, concealernya itu sepertinya berhenti melakukan perubahan ya. Jadi foundation dan concealer ini setelah 3 jam itu gak berubah-berubah lagi gitu loh. Jadi udah aja gitu-gitu. Sekarang waktu menunjukkan pukul 1:50. Kita lihat performanya foundation dan concealer dari BLP ini seperti apa. Dan kebetulan aku hari ini gak kemana-mana, jadi di rumah aja. See you on my first check-in. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15:31.
Berarti udah sekitar 1,5 jam aku menggunakan produknya. Kita cekin dulu sebentar ya. Ini posisinya masih bagus banget, tapi di daerah cuping hidung sini dia udah sedikit crack. Concealer masih aman dan semua riasan aku masih oke banget, belum ada yang berminyak. Dan setelah ini aku mau ambil wudhu karena sekarang sudah masuk sholat asar. Jadi habis wudhu nanti aku langsung cekin lagi ke sini untuk tahu gimana sih performanya kalau kena air wudhu. Ini aku udah selesai wudhu. Kita lihat ya gimana sih secara detail. Ini aku lihat sih nggak ada perubahan ya setelah mengambil air wudhu. Malah ini kayak ngebantu si bedak aku tuh kayak semakin ngeblend sama base makeup yang ada di bawahnya gitu, foundation dan concealernya. Jadi kayak semacam airnya tuh ngebantu mereka untuk lebih ngeblend lagi gitu. Actually it looks better than before ya. Oke, habis sholat nanti aku bakal cekin lagi. Aku udah selesai sholat asar, sekarang kita cek bareng-bareng setelah sholat ini gimana. Kalau aku perhatiin sih agak hilang ya, tapi hilangnya tuh kayak memudar gitu loh. Jadi nggak bikin tampilan bolong-bolong gitu. Kan kalau kita sholat otomatis hidung itu adalah bagian yang pasti akan kena sajadah karena kita sujud. Tapi yang jelas kalau diperhatiin banget emang di sini ada bagian yang hilang, tapi bener-bener nggak sampai menarik perhatian. Ya, kalau bagian lain di area sini aku punya pori-pori paling besar di situ. Dan kalau dilihat dia ini kasih tampilan titik-titik putih, tandanya foundation dan bedak itu dia masuk ke pori-pori aku. Tapi kalau diperhatiin banget sih baru ketara. Tapi kalau dilihat secara overall ini masih bagus banget. Ya segitu dulu. Nanti untuk tes ambil air wudhu kan masih ada waktu maghrib dan waktu isya. Nanti aku langsung update aja di isya ya, biar nanti langsung kelihatan perbedaannya gimana. Sekalian juga check in udah pemakaian berapa jam. Oke guys, ini adalah check-in terakhir untuk hari ini. Percobaan hari kedua, aku tadi udah sholat isya. Dan totalnya aku menggunakan foundation dan concealernya BLP Beauty selama 6 jam. Dan dipakai wudhu 2 kali. Sekarang waktu menunjukkan 7.50. Pas ya, tadi kan kita mulai 1.50. Sekarang udah 7.50 dan kita cek bareng-bareng di sini. Kalau untuk blush on masih ada, tapi area sebelah sini, pipi dalam itu sudah glowy. Kemudian aku notice banget ya di daerah sini nih, kalian bisa ngeliat nggak sih? Ini daerah sini dan daerah sini itu tuh hilang karena penggunaan mukena. Kemudian yang paling aku notice lagi adalah sebelah sini. Ini bener-bener kayak bolong gitu. Jadi ini satu garis ini nih, set, itu udah kulit aku kelihatan banget tuh. Yang di sebelah sini somehow aman, nggak ada. Kemudian untuk di daerah cuping hidung, oke, ini udah berminyak, tapi masih kategorinya glowy. Untuk pori-pori jelas di sini foundation dan bedaknya itu duduk di dalam pori-porinya. Kemudian di area hidung yang sini nih sudah mulai hilang. Menurut aku wajar, soalnya sholat kan harus sujud, jadi hidung itu pasti kena sajadah. Nothing gross. Dan penggunaan selama 6 jam ini tidak aku touch up sama sekali, bloating pun enggak. Jadi aku benar-benar pengen lihat selama penggunaan aku di rumah doang itu ternyata kayak begini. Untuk concealernya aman banget loh. Ini hitam-hitam justru dari eyelinernya BLP. Aku baru tahu ternyata eyelinernya BLP ini nggak tahan wudhu ya, karena dia bleber-bleber tuh, lihat, kelihatan nggak? Bleber-bleber, not good ya eyelinernya. Oke, kayaknya aku mau blotting dan touch up dulu, supaya nanti kita bisa langsung ngomongin ke kesimpulan. Jadi gimana keseluruhan selama 2 hari aku pakai foundation dan concealernya BLP. Hai, aku
aku udah touch up, cuma pakai compact powder aja, sama tambahin lipstick. Sekarang kita langsung ke kesimpulan ya. Yang pertama adalah packagingnya. Packagingnya menurut aku ini kategorinya trendy dan clean, nggak banyak neko-neko karena nggak ada ornamen-ornamen apapun, semua serba typo, yaitu tulisannya Face Base by Lizzy Para, Face Concealer by Lizzy Para, dan kemasan kayak gini justru yang menurut aku menarik ya buat aku. Terus untuk foundationnya sendiri dengan isi 33 ml itu lebih banyak 3 ml daripada ukuran foundation pada umumnya. Disediakan bentuk pump juga, dan bentuk kayak begini tuh aku senang banget karena apa? Selain bisa mengontrol pengeluaran produk, dia juga bisa menjaga kehigienisan produk. Yang kedua, concealer. Concealer kemasannya itu menurut aku oke banget, terutama karena aplikatornya ini doe foot dan dia tuh besar. Baru dia doang ya yang ngasih aplikator segede itu untuk concealer. Mungkin kalau yang di luar negeri udah ada ya, ada beberapa yang aku notice ada yang mirip-mirip kayak gini, tapi di Indonesia merek lokal itu cuma baru BLP doang. Sekarang kita bicara tentang tekstur. Untuk foundationnya ini, dia tuh cair banget, saking cairnya tuh sampai runny banget. Runny ya, kalau runny tuh gini nih, jadi kalau runny tuh langsung begitu ditetesin langsung yang der gitu, itu namanya runny. Yang enaknya lagi, meskipun ini tuh encer banget, tapi satu pump itu bisa untuk satu muka. Kemudian untuk concealernya, dia tuh punya thick konsistensi. Ya, dia tuh punya thick konsistensi dan pigmentasinya tuh parah banget, nggak mau mati. Dia itu bagus banget untuk cover blemishes, under eye, ataupun discoloration. Terutama aku yang suka punya discoloration merah-merah di sekitar hidung maupun di sekitar pipi. Juga surprisingly ini bisa cukup ya, cukup menyamarkan spider veins yang ada di area pipi aku. Oke, sekarang aku mau ngomongin tentang si W30 atau warm sand. Sebenarnya warna warm sand ini dia lebih tan ya daripada kulit aktual aku, dan dia tuh lebih warm sehingga kelihatannya jadi lebih kuning gitu kalau di kulit. Tapi sebenarnya hal itu bisa diakalin dengan penggunaan bedak yang warnanya lebih terang. Kebetulan aku punya beberapa bedak yang memang warnanya lebih terang daripada kulit asliku. Waktu aku ngelihat Riri ngedemoin pertama kali tentang foundation ini, aku tuh bingung sih sebenarnya. Aku tuh ada di W30 atau W20, karena kalau aku lihat W20 dia aku kayaknya terlalu terang, sedangkan W30 juga terlalu gelap. Tapi kalau aku mau beli dua warna, kok kayaknya sayang aja gitu kan. Jadi akhirnya aku putusin untuk tetap membeli W30 karena aku pikir aku bisa ngakalin dengan menggunakan bedak yang lebih terang. Kemudian bicara soal concealer, somehow warna concealernya itu dia lebih muda sedikit daripada si foundationnya. Mungkin kalian bisa lihat ini atasnya adalah warna foundation dan bawahnya adalah warna concealer. Kalau misalnya dilihat-lihat, warna concealernya itu agak lebih peach ya. Sedangkan si warna foundationnya itu lebih banyak yellow tone-nya, jadi lebih warm. Terus terang aku kayaknya ngerasa warna concealernya itu justru lebih match sama warna kulit aku ketimbang warna foundationnya. Sewaktu pertama kali aku ngelihat Riri Prams bikin video tentang kedua produk ini, aku tuh sudah bisa ngebayangin gimana sebenarnya produk ini akan bekerja di kulit aku. Jujur aja, aku nggak nontonin banyak influencer yang nge-review produk ini karena aku nggak mau bias. Aku mau semua pendapat aku tuh yang bener-bener aku rasain sendiri dan nggak terpengaruh sama orang lain. Selain aku nonton Riri, aku juga nonton videonya Icil yang ngejelasin tentang kedua produk ini. For your information, kulit aku termasuk berminyak dan gampang jerawatan. Udah gitu, punya pori-pori yang ukurannya lebih besar di area hidung hingga pipi dalam. Jadi daerah itu akan sangat cepat sekali berminyak. Dan sekalinya berminyak, itu bisa makanya aku punya alasan kenapa aku selalu menggunakan dua jenis bedak, compact powder dan juga loose powder, karena aku tahu banget kulit aku kayak gimana dan aku tahu banget kebutuhan kulit aku itu seperti apa. Nah, setelah 2 hari aku menggunakan foundation dan concealernya ini, bisa aku simpulkan kalau ini produk yang oke. It's not amazing though, but it's still okay. Medium coverage, yes, I agree with that because I can still see my imperfection peeks through. Radiant finish is true, karena aku masih bisa melihat ada sedikit glow ketika produk ini aku aplikasikan di wajah. Tapi kalau bicara soal flawless, I think it is not, karena menurut aku terminologi dari flawless itu artinya dia bisa mengcover imperfections, yang mana itu nggak aku dapetin dari foundation ini. Kemudian weightless formula, yes, it's absolutely yes.
Day one, hari pertama aku pakai ini foundation dan concealer ya, itu aku pergi keluar rumah. Memang sih aku cuma pergi ke rumah kakak ipar aku aja, tapi pada saat aku pulang, aku sempat ketiduran. Ketiduran sekitar mungkin 1 atau 2 jam, dan ketika aku bangun tidur, aku sama sekali nggak ngerasain kalau aku tuh lagi pakai make up. Sama sekali nggak ngerasain. Perlu digarisbawahi bahwa performa suatu produk makeup itu didukung oleh banyak faktor. Contohnya, kegiatan pada saat penggunaan, produk pendukung, jenis kulit, dan juga kebiasaan. Pada hari pertama aku menggunakan concealer dan foundation dari BLP Beauty, kondisinya aku menggunakan hydrating primer. Karena pada saat itu, kondisi kulit aku memang lagi sedikit dehidrasi dan aku butuh pelembab yang ekstra daripada yang aku pakai di skincare. Ditambah, pada saat itu aku harus keluar rumah dan cuacanya juga lagi panas. Dengan kondisi di hari pertama tersebut, pemakaian foundation dan concealernya BLP Beauty selama 9,5 jam itu menghasilkan tampilan wajah yang kelihatan berminyak dan juga concealernya ikut creasing. Lalu pada hari kedua, di mana hari ini kondisi kulit aku sudah normal dan aku bisa menggunakan primer untuk kulit berminyak. Untuk kegiatan yang di rumah aja, plus makeupnya juga aku ajak sholat dan terkena air wudhu 2 kali, justru kondisinya itu masih lebih baik daripada hari pertama, meskipun ada bocel di beberapa titik ya. Waktu aku mengetes kedua produk ini, aku tetap menggunakan primer. Kenapa? Karena itu sudah jadi kebiasaan aku. Menurut aku, buat apa sih ngelakuin sesuatu yang pada aktualnya aku sendiri nggak akan lakuin? Soalnya kan aku yang paling ngerti kebutuhan dan kondisi kulit aku sendiri. So, I hope BLP Beauty will cater the needs of oily girls like me in the future. Karena harga segini menurut aku itu ya nggak murah juga sih. Okay, here's the end. Thank you for watching guys. I'll see you next time. Bye-bye.